Oke, kembali lagi bersama saya Henry di channel Kifam, channel untuk belajar bercocok tanam dan beternak bagi pemula atau bisa disebut newbie farmer. Oke, sekarang saya sudah berada di kebun porang. Untuk kali ini saya ingin berkeliling ya, mencari tunas-tunas atau porang-porang yang sudah mendekati durman. Secara tidak langsung karena kita sudah mengetahui bahwasanya musim hujan sebentar lagi akan berakhir ya. Mendekati puasa ini biasanya bulan puasa itu adalah sudah masuk musim kemarau karena ya panas ya. Nah, untuk itu mari kita keliling dan mencari ciri-ciri durman itu sendiri seperti apa. Saya akan mengulas berbagai ciri-ciri durman itu menurut opini saya. Oke, sahabat Kifam, di sini sudah nampak ya. Porang-porang mulai berjatuhan dan ambruk pohonnya. Ya, walaupun itu tunas-tunas samping atau bisa disebut tunas yang kedua atau ketiga, yaitu yang sudah mendekati durman. Nah, untuk ciri-ciri durman itu sendiri yang pertama adalah pastinya ya, daunnya itu layu. Nah, layu. Melayu seperti ini, sahabat. Nah, jadi layu agak kekuningan, tapi bukan kuning karena terserang hama yang lubang seperti video saya yang kemarin, tapi layunya itu lebih cenderung ke layu keseluruhan tanpa ada lubang di daunnya. Nah, yang kedua sendiri adalah batangnya itu mulai empuk atau bisa disebut melunak. Itu sendiri adalah faktor yang mempengaruhi porang itu ambruk atau jatuh ya. Jadi porang yang durman, yang ciri-ciri durman itu tadi bahasanya kenapa kok jatuh, tapi walaupun jatuh itu adalah faktor karena apa, itu tadi ya pohon yang melunak itu adalah faktor durman. Beda lagi kalau jatuh karena ada penyebab busuk batang atau gara-gara kebanyakan pupuk yang mengakibatkan busuk batang itu ya, sahabat. Jadi mungkin kita tidak bisa mendeskripsikan atau mematok bahwasanya porang yang jatuh itu adalah porang yang durman. Tidak, itu belum pasti. Yang pertama tadi adalah layu di daun. Nah, layu di daun itu sendiri beda dengan layu daun yang terserang hama. Jadi layunya lebih mendekati ke kuning-kuningannya itu beda, tidak kuning pekat tapi masih keijo-ijoan atau layu daun. Nah, ketika daun itu layu, maka yang kedua adalah mungkin seperti ini. Nah, seperti ini sahabat Kifam. Nah, ketika daun ini layunya seperti ini, maka mereka tidak dapat berfotosintesis pastinya ya, karena daun adalah tempat berfotosintesis, sehingga batang itu tadi kekuatannya akan mengurang menjadi empuk. Nah, seperti ini. Empuk beda ya. Empuk jadi agak mengkeret atau menyusut besarnya. Nah, mengkeret, menyusut. Lah, setelah menyusut, maka itu akan mempengaruhi faktor dari kekuatan pohon, sehingga pohon itu yang awalnya tegak, mereka akan condong jatuh. Lah, ini adalah ciri-ciri real dari durman itu sendiri. Nah, apakah kita sudah bisa memanen kataknya? Katak ini jangan dipanen dulu. Jadi kita biarkan sampai kuning atau bisa disebut habis tenaganya. Ketika kita biarkan sampai ini layu, ini menyusut full habis, ini batang ini ya bisa sampai kecil banget. Mungkin bisa sampai segini. Nah, ini nanti di si kataknya ini nanti kataknya akan jatuh sendiri. Nah, itulah disebut panen katak dari durman asli ya, bukan dari potesan. Nah, itu mungkin kalau kita simpan, kita karantina sampai bulan musim ke-7, 8 atau 9 nanti musim tanam lagi, kita tidak perlu perawatan khusus, hanya kita karantina pun dia masih hidup. Beda lagi dengan katak potesan. Kalau katak potesan itu bisa jadi dia akan terserang jamur karena mereka bukan durman alami ya. Ingat tadi yang pertama, tidak semua batang yang jatuh itu adalah durman. Kita harus pastikan dulu
daunnya apakah layu terserang jamur ataukah memang layu dorman. Yang kedua, kekuatan batang itu sendiri apakah sudah mengkeret, empuk, melayu dan menyusut. Nah, kalau kedua ciri itu sudah ada, maka ini bisa dipastikan porang dorman. Tapi kalau kita lihat di situ, ini adalah tunas keduanya, sahabat. Nah, tunas keduanya itu, tunas pertamanya masih ya kokoh lah, bisa disebut kokoh. Nah, jadi saya untuk sore hari ini, saya sembari keliling tadi sudah mendapatkan ada satu tunas yang sudah sampai memutuskan kataknya ya secara alami, tapi saya lupa tidak memvideokannya. Jadi ini tadi hasilnya, nah, hasil dari kataknya tadi. Nah, ini. Jadi ini asli dorman dari pohon alias jatuh sendiri ya. Asli jatuh dari pohonnya sendiri. Jadi satu batang tadi yang sudah dorman menghasilkan 4 katak. Ini yang disebut katak super. Biasanya disebut katak super itu dari apanya? Dari ujung atau intinya. Nah, ini inti dari tengah ini katak super. Nah, ini tadi yang sekelilingnya katak mungil. Nah, ini mungkin juga bisa kita sebut dorman karena empuk dia. Walaupun secara tidak langsung kita lihat apanya, daunnya masih belum terlalu layu. Oke, sahabat Kifam, mungkin cukup sekian info ciri-ciri dari porang yang sudah dorman dan katak dorman yang sesungguhnya. Oke. Terus support channel Kifam dengan cara apapun terserah, karena dukungan sahabat bisa berupa apa saja. Mungkin cukup sekian. Saya Henry, mewakili channel Kifam, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.